Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, saya dari kelompok 5. Saya sebagai moderator Vicky Sedati Fani, lalu penyaji pertama. Saya Desi Permana, saya Dina Kartika. Dan saya Sahid Ahmad Abdullah. Saya akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja atau pelepasan. Yang pertama A, latar belakang. Keputusan keluar atau memang seharusnya keluar dengan perusahaan ini kita disebut pemutusan hubungan kerja atau pelepasan. Dengan kata lain, pemutusan hubungan kerja atau pelepasan merupakan akhir keberadaan karyawan di perusahaan atau berakhirnya karir seseorang. Keputusan seseorang karyawan untuk bertahan tetap bekerja dalam suatu perusahaan memang sangat bergantung dari berbagai hal, terutama akibat adanya berbagai perubahan. Karyawan keluar dari perusahaan biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama diberhentikan, maksudnya adalah karyawan diberhentikan dari perusahaan disebabkan oleh berbagai sebab, misalnya telah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat sewaktu bekerja sehingga tidak mampu bekerja. Yang kedua, berhenti sendiri, artinya karyawan berhenti dengan keinginan atau permohonan sendiri untuk keluar dari perusahaan tanpa campur tangan pihak perusahaan. Yang B, pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah putusnya perikatan atau perjanjian antara perusahaan dengan karyawan pekerja secara resmi sejak dikeluarkan surat pemberhentian kerja yang berakibat putusnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Artinya karyawan atau pekerja tidak lagi memiliki kewajiban terhadap perusahaan dan pihak perusahaan tidak lagi memberikan hak ke karyawan. Perlu diingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan harus dibuktikan dengan surat-surat pernyataan pemberhentian kerja dengan disertai pembayaran hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun jenis pemberhentian kerja yang pertama dengan hormat, yang kedua dengan tidak hormat, yang C akan dilanjutkan oleh Yang C, alasan pemutusan hubungan kerja. Alasan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan secara individu, kelompok, dan massal. Kemudian bentuk pemberhentian dapat dilakukan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Perusahaan melakukan tindakan atau kebijakan tersebut bukan dilakukan secara sembarangan, tetapi didasarkan kepada beberapa alasan yang rasional sehingga tidak dapat menyalahkan salah satu pihak. Pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi dengan berbagai alasan atau sebab lain. Yang pertama adalah memasuki usia pensiun. Yang kedua, permintaan pengunduran diri. Yang ketiga, diberhentikan karena lalai atau berbuat kecurangan. Yang keempat, diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental. Yang kelima, adanya rasionalisme. Yang D, dampak pemutusan hubungan kerja. Salah satu kekhawatiran perusahaan terhadap karyawannya adalah jika mereka keluar secara mendadak, kemudian juga jika karyawan dikeluarkan secara berkelompok. Dalam kondisi seperti ini, tentu berdampak cukup besar bagi operasional perusahaan, sehingga harus segera diantisipasi. Dalam praktiknya, keluarnya seseorang karena adanya pemutusan hubungan kerja akan berakibat baik positif maupun negatif terhadap perusahaan, seperti yang pertama, terjadinya kekosongan. Yang kedua, perlu melakukan rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, mengganggu proses kerja. Yang keempat, kebocoran rahasia perusahaan. Yang kelima, menurunkan moral karyawan yang ditinggalkan. Yang keenam, kehilangan tenaga potensial. Yang ketujuh, mengurangi tenaga yang tidak produktif. Yang terakhir, mengeluarkan sejumlah biaya. Yang E, larangan dalam pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap karyawan sebaiknya tidak dilakukan semena-mena. Bahkan sedapat mungkin pemutusan hubungan kerja secara
kampung ini dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan undang-undang yang telah ada. Yang F, kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja yang akan dibacakan oleh Mbak Elina Sartika. F. Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja. Akibat dari pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada karyawan, maka dalam hal tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayar sejumlah kompensasi sesuai dengan peraturan perusahaan menurut Undang-Undang Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya. Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, menurut Undang-Undang Perusahaan wajib membayar 1. Uang pesangon, 2. Uang penghargaan masa kerja, 3. Dan uang pengganti hak perusahaan yang diterima. Pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan karena sudah masuk usia yang dianggap kurang produktif atau karyawan mengalami cacat fisik atau mental. Artinya setelah pensiun, maka karyawan berhak atas jasa-jasa mereka selama ini di perusahaan dan perusahaan tersebut membayarnya sesuai dengan aturan perusahaan yang biasanya juga mengacu pada aturan pemerintah. Besarnya hak kompensasi atau pensiun atau dana pensiunnya yang diterima seseorang tergantung dari 1. Masa kerja, 2. Kepangkatan atau golongan, 3. Jabatan, 4. Prestasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahid. Bagian A. Bagian A. Pemberian tunjangan pensiun kepada karyawan. Pensiun merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Uang pensiun merupakan hak karyawan sebagai imbalan atas jasa-jasanya. Sedangkan bagi perusahaan memberikan uang pensiun merupakan kewajiban yang harus dibayar. Adapun tujuan memberikan dana pensiun bagi pihak pemberi kerja yaitu 1. Memberikan penghargaan, 2. Menikmati hasil dari hari tua, 3. Memberikan rasa aman, 4. Meningkatkan motivasi, 5. Meningkatkan citra perusahaan. Bagian I. Jenis pensiun. Secara umum dikatakan perolehan dana pensiun disebut dengan jenis-jenis pensiun. Secara umum jenis-jenis pensiun yang dapat diperoleh karyawan adalah sebagai berikut: 1. Pensiun normal, 2. Pensiun cepat, 3. Pensiun ditunda, dan 4. Pensiun karena cacat. Selanjutnya terakhir itu jenis-jenis lembaga pensiun. Ada 2 jenis lembaga pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberian kerja atau DPPK, yaitu jenis perusahaan yang membayar sendiri pensiun karyawan. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, merupakan perusahaan yang khusus mengelola pensiun dari berbagai perusahaan. Adapun asas-asas dana pensiun adalah: 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun, 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, 3. Asas pembinaan dan pengawasan, 4. Asas penundaan manfaat, 5. Alasan kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Silakan barangkali ada yang mau bertanya mengenai pembahasan tadi. Oh iya, Pak. Saya Mustika Alam mau menanyakan soal dana pensiun itu terdapat dari mana? Ya. Ya. Selanjutnya Dana pensiun itu Terdapat dari mana? Saya mau bertanya apa yang dimaksud dengan pensiun dipercepat. sekian kelompok dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.